Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kaum muslim dan muslimah lebih suka dengan lagu-lagu rohani Kristen ketimbang lagu-lagu rohani Islam. Nah, para apologet Islam seringkali melontarkan ungkapan seperti ini, di mana Yesus mengajarkan atau memerintahkan untuk umat Kristen itu menyanyi di gereja. Sebenarnya ungkapan ini mereka lontarkan ingin menyampaikan kepada para viewernya atau para pendengarnya bahwa menyanyi di gereja itu adalah sesuatu yang salah atau keliru. Nah, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, dan saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara bagaimana kaum muslimah dan muslim itu lebih suka menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani. Nah, oleh karena itu saya akan mengutip beberapa ayat firman Tuhan. Satu mewakili perjanjian lama dan satu mewakili perjanjian baru. Karena ada banyak ayat di dalam Alkitab yang mengungkapkan tentang menyanyi untuk Tuhan, ya. Yang pertama, saudaraku, di dalam Kitab Mazmur pasal 100-nya yang ke-47 ayat yang ke-7 yang bunyinya, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Di dalam ayat ini, saudara, ada perintah untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan juga perintah untuk bermazmur. Bermazmur ini adalah ungkapan-ungkapan senandung, ya, untuk Tuhan kita. Dengan diiringi oleh kecapi. Kecapi adalah sebuah alat musik seperti gitar, gitu. Yang kedua, saudara, di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 19 yang bunyinya, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Jadi di sini ketika orang-orang Kristen bertemu, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, maka dikatakan di sini saling berbicara dengan mazmur. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa mazmur adalah ungkapan-ungkapan senandung. Kemudian di sini ada kidung puji-pujian, jadi ada nyanyian atau lagu-lagu yang bersifat lagu rohani, atau di sini dikatakan nyanyian rohani. Kemudian ada perintah bernyanyilah bagi siapa? Bagi Tuhan, ya, dengan segenap hati. Jadi menyanyi dengan segenap hati, nikmati dari dalam hati untuk dilakukan bagi Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen memang harus bernyanyi untuk memuji Tuhannya, karena itu perintah Tuhannya, ya. Nah, siapa Tuhan kami? Ya, Yesus Kristus, kan begitu. Jadi ada perintah di dalam Alkitab, ya, bahkan Yesus pun ikut bernyanyi itu. Nanti lain kali lah kita bahas itu, ya. Nah, itulah yang terdapat di dalam Alkitab, perintah untuk bernyanyi bagi Tuhan Allah kami diiringi oleh alat-alat musik, ya. Karena memang Tuhan suka untuk dipuji dengan kata-kata pujian, lantuman-lantuman lagu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
marilah kita saksikan para muslim dan muslimah yang sering mereka nyanyikan lagu-lagu rohani, baik itu di tempat-tempat ibadah orang Kristen ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Ya, mari kita saksikan beberapa video berikut ini.
cinta. Saudara sudah saksikan video-video tadi ya. Mengapa banyak kaum muslim dan muslimah itu menyanyikan lagu-lagu Kristiani? Bahkan di situ ada seorang haji yang main piano tadi. Dan juga seorang istri daripada petinggi daerah, yaitu istri seorang bupati, yang menyanyikan lagu rohani di gereja loh. Kemudian tadi itu paduan suara para siswa-siswi muslim Lebanon yang bernyanyi saat Natal. Mengapa demikian? Karena di dalam lagu-lagu Kristen itu ada power, karena lagu-lagu itu diinspirasikan oleh Tuhan kepada para komponis-komponis untuk menciptakan lagu-lagu itu, sehingga ada power. Dan lagu-lagu rohani itu adalah lagu-lagu yang intinya adalah pengungkapan rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan Allah semesta alam, dan juga merupakan ajakan untuk memuji Tuhan, bukan kepada manusia. Itulah sebabnya ada power di sana yang punya daya tarik. Allah berkarya di sana.
Makanya di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat 4 dikatakan, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kata engkau di sini adalah Yahweh Elohim bangsa Israel, yang juga adalah Tuhan Allahnya orang Kristen. Dikatakan di situ bersemayam di atas puji-pujian. Jadi oleh kemahakuasaan Yahweh tadi, dia ada di atas puji-pujian itu, dia tinggal di atas puji-pujian itu, makanya dia punya power, dia punya dinamit yang menarik orang untuk menyanyikannya. Pernah ada saudara melihat ada orang Kristen yang menyanyikan lagu kasidah di masjid-masjid atau di depan umum? Sepertinya tidak ada. Lalu kenapa orang Islam lebih tertarik dengan lagu rohani? Karena memang menyentuh hati, menyejukkan hati, dan mereka tidak tertarik dengan lagu-lagu Islami. Yang nyanyi lagu Islamik itu kan orang-orang yang cari duit, ya kan, buat rekaman. Kemudian paling mereka yang ya religinya bagus. Kalau di kekristenan mau religinya bagus apa enggak, tetap nyanyi lagu rohani di mana-mana. Baik itu Kristen yang sungguh-sungguh ataupun tidak, pasti nyanyi lagu rohani ketimbang lagu-lagu dunia. Apalagi kalau lagu kasidah nggak pernah ada. Ya, rektor saya itu orang Muslim, bisa percaya Yesus Kristus dan akhirnya menjadi seorang rektor itu karena mendengarkan lagu rohani Kristen tetangganya, gitu loh, sehingga dia percaya Yesus Kristus itu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, inilah bukti bahwa kaum muslim dan muslimah itu lebih senang dengan lagu-lagu Kristiani ketimbang lagu Islami. Karena kayaknya lagu-lagu Islam itu kurang punya power atau mungkin tidak punya power ya. Gitu. Dan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe ya. Kemudian share kepada teman-teman baik yang Kristen maupun non-Kristen agar mereka juga tahu informasi ini. Kemudian komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa kembali dalam video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.